Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang maha bersih dan menyukai kebersihan, Allah yang maha indah dan mencintai keindahan. Dalam agama Islam, kebersihan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi merupakan amal ibadah yang menjadi tujuan. Jadi kebersihan adalah ibadah itu sendiri. Seperti halnya wudu, mandi, itu adalah salah satu bentuk ibadah yang menjadi ibadah mustaqillah, yang menjadi tujuan. Ibadah yang menjadi tujuan bukan ibadah yang menjadi sampingan. Jadi kebersihan, khususnya kebersihan diri sendiri, ini termasuk ajaran Islam yang mengandung ibadah. Begitu juga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini pentingnya bisa kita pahami dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waktu itu Kanjeng Nabi bersabda, innallaha jamilun, innallaha thayyibun, yuhibbu at-thayyib, wa nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanadhifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Allah itu maha baik dan suka kebaikan. Allah itu bersih, suka kebersihan. Allah itu dermawan, suka kedermawanan. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, fanadzifu afniyatakum, bersihkanlah lingkungan kalian, bersihkanlah depan rumah kalian, halaman rumah kalian. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau membersihkan lingkungan mereka. Ini salah satu dalil dianjurkannya membersihkan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Perkenalkan, saya Fadil, koordinator dari UPT ASRI, unit pelaksana teknis ASRI, yaitu satu badan di bawah yayasan yang mengelola isu sampah. Teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kami di UPT ASRI sangat resah dengan keberadaan sampah yang grafiknya terus naik secara eksponensial. September saja di bulan sebelumnya itu baru 17 ton, kemudian naik 5 ton menjadi 22. Nah, apalagi kalau kemudian kita bayangkan masuk di bulan Januari atau Februari ini yang musim hujan sudah masuk. Maka saya mengajak ke teman-teman semuanya untuk kemudian kita bergerak dari sumber sampahnya, apapun posisi kita mulai minimkan sampah semampu kita. Dan kami di hilir akan juga melakukan beberapa perubahan. Paling tidak ada 3 yang kami lakukan. Yang pertama, kita akan merebranding UPT ASRI menjadi Obah Apik. Itu singkatan dari Omah Tarbiyah Atasi Perubahan Iklim. Dan nanti kita juga akan launching di kegiatan itu di HPSN, Hari Peringatan Sampah Nasional, tanggal 21 Februari. Satu, film dokumenter. Yang kedua adalah tentang tiramisu, tirakat minimkan plastik dan uang. Yang terakhir, saya tentu berharap bahwa kemudian kita baik di hulu, hilir ataupun di transporter, kita lebih kuat lagi kolaborasinya, sehingga nanti pemerintah ataupun yang punya concern di bidang iklim atau lingkungan nanti bisa membantu untuk bagaimana dunia kita ini menjadi semakin indah untuk anak cucu kita. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Salam 3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah pengelolaan terakhir sampah dari seluruh Pondok Pesantren An-Nur. Di sini saya penanggung jawab sebagai pembakaran atau ahli nar. Selama ini keluh kesahnya yang kami hadapi adalah
ketika sampah yang dari pondok itu terlalu tercampur antara yang basah dan yang kering. Jadi untuk pembakaran sangat susah. Kemudian tercampur bukan hanya dari yang basah dan kering, banyak juga dari organik, dari softpacknya mbak-mbak itu menjadi satu. Nah itu semakin susah. Karena kalau khusus untuk yang softpack itu ada treatment tersendiri ketika dibakar. Tidak serta-merta langsung dibakar selesai. Seperti itu. Perkenalkan, saya Anggi. Saya selaku penanggung jawab budidaya maggot di UPT Asri ini. Alhamdulillah, pondok punya budidaya maggot sendiri. Maggot itu nanti sebagai penghabis atau pemakan sisa-sisa makanan manusia atau kita, atau kita sebut dengan sampah organik. Ini ya kurang lebih usia maggot 3 minggu, nanti usia primanya kurang lebih 2 minggu untuk menghabiskan makanan sisa. Alhamdulillah dengan adanya maggot terbantu sekali untuk membereskan atau menghabiskan sisa-sisa makanan teman-teman santri, karena pasti ada sampah organik, entah dari sisa makanan, baik itu sisa dapur. Untuk keluh kesah yang saya alami, yaitu apa ya? Kan di sini melayani jual beli rosok. Nah, dari rosok yang kami beli itu masih banyak rosok-rosok yang belum terpilah secara sempurna. Alhasil ya dengan pekerjaan kita yang udah banyak, tambah rosok-rosok tadi yang pemilahannya kurang sempurna, jadi pekerjaan kita tuh tambah banyak. Alhasil ya kondisi tempatnya kayak gini, nggak pernah rapi, walaupun ya sempat rapi, tapi karena rosok yang tadi ya berantakan kembali. Untuk metode pengelolaan sampah di Pondok An-Nur, dilakukan pengelolaan sampah secara mandiri atau pengelolaan yang dilakukan di kamar masing-masing santri. Untuk kemudian nanti akan ada pengelolaan secara terperinci, yaitu santri melakukan pemilahan di tempat yang telah disediakan oleh pengurus Departemen Kebersihan Pondok. Dan setelah sampah dipilah secara terperinci, untuk sampah golongan rongsok itu nanti akan dijual agar menghasilkan nilai ekonomis. Untuk sampah yang termasuk residu akan dibuang atau ditindaklanjuti di UPT, Unit Pengelolaan Terpadu Pondok Pesantren An-Nur. Saya dari perwakilan teman-teman petugas kebersihan, Putri, ingin menyampaikan mengenai pengelolaan sampah yang dari hulu. Nah, jadi dari hulu kan memang tempat di mana berasalnya sampah, di mana sampah itu dihasilkan kemudian akan kita olah dari kamar maupun komplek. Kemudian tahapan pertama dari hulu itu nanti akan ada pemilahan sampah dari kamar maupun komplek. Mungkin di kamar dan komplek itu ada beberapa pemilahan, seperti ada 4 jenis pemilahan. Di halaman itu lebih dispesifikkan lagi mengenai pemilahan sampah. Itu tahap yang kedua. Kemudian nanti setelah dipilah di halaman itu nanti ada transporter sampah yang akan membawa ke hilir sampah, tempat berakhirnya sampah di pondok. Di Komplek Maghfirah ini untuk mengurangi sampah, kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan wadah saat jajan di area madrasah dan di sekitar komplek. Untuk Bantul dan area Jogja, kita menggunakan tas belanja dan tote bag. Sedangkan untuk pengiriman barang dari rumah ke pondok, itu juga diwajibkan menggunakan kardus agar tidak menghasilkan sampah plastik. Sedangkan untuk pengelolaannya sendiri, di Komplek Maghfirah ada beberapa cara, dan sampahnya pun dibagi menjadi beberapa macam. Ada sampah organik, anorganik, sampah kain, dan sampah rongsok. Sampah organik itu seperti sampah basah, sisa sayur, dan sisa nasi. Sisa sayur yang ada di Maghfirah itu dikasih makan ke ikan. Sampah basah yang nggak bisa dimakan ikan, itu akan dikelola oleh BLK. Harapan kami, khususnya saya yang di pondok lebih giat lagi untuk memilah.
lebih giat lagi untuk peduli terhadap sampahnya. Karena sampahmu, aduh berat pokoknya. Harapannya yaitu ada kerjasama dan dukungan dari teman-teman santri semua untuk ikut mengelola sampah dengan baik. Salah satunya yang dari hulu. Dari hulu itu sudah terbelah dan baik, jadi nantinya di hilir itu sudah tinggal dikelola dan diselesaikan. Mari kepada teman-teman semua untuk bekerja sama dan ikut mendukung mengenai pengelolaan sampah. Harapan saya ya ke depannya buat teman-teman santri agar lebih sadar lagi akan sampah. Karena ya sampah itu walaupun sepele tapi itu masalah serius. Pada intinya pengelolaan sampah itu penting bagi kita semua agar menciptakan lingkungan yang asri dan sehat serta nyaman untuk ditempati. Mari dimulai dari diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena semua orang mungkin bisa melakukan hal tersebut, tapi belum tentu semua orang mau melakukan hal tersebut.